Apa itu defisiensi? Defisiensi itu kekurangan, Ibu, kekurangan nutrisi. Oke, kekurangan nutrisi ya. Salah satu nutrisi misalnya kekurangan vitamin B gitu ya, defisiensi ya, berarti kekurangan. Oke, betul ya. Itu jadi istilah-istilah itu kalian juga harus tahu. Tapi saya yakin namanya ini mahasiswa gizi ya itu sudah familiar ya mungkin ya terkait dengan istilah-istilah tentang ini ya gizi ya kan ada malnutrisi, defisiensi itu ya saya kira itu sudah sangat familiar. Ya, coba bisa dijelaskan, mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira apakah betul memang malnutrisi atau defisiensi zat gizi itu akan berpengaruh terhadap sistem imun? Ya, sebelum nanti saya jelaskan gitu ya. Coba mungkin ada yang mencoba untuk menjelaskan. Siapa? Ya, ini pakai seperti ini nggak kelihatan ya. Siapa? Siapa yang laki-laki di sini? Siapa yang laki-laki? Ada siapa ini? Banu Rasa, siapa ini? Oh atau Irham, Mas Irham. Oke silahkan Mas Irham lagi ya. Tadi sudah mimpin tadarus Sebenarnya ya. itu Bu, saya laki-laki Bu. Ya Mas Irham, saya Eh, betul toh? Saya manggilnya Mas oh, Irham. ya. Silakan Mas Irham. Em, Ya. Mungkin Bu karena kan efek malnutrisi itu kan eh, ketidaksesuaian kondisi nutrisi baik dari kekurangan maupun berlebihan. Oke. Jadi ketika tubuh itu lebih atau kurang bisa jadi Oh, bukan bisa jadi ya, tapi kayak langsung menurunkan sistem imun karena akan mudah terjangkit beberapa penyakit kalau kondisi oke. tubuhnya kurang baik gitu Bu. Oke, ya ya, oke, betul ya. Itu memang sangat relevan sekali gitu ya bahwa ketika kondisi malnutrisi atau defisiensi ya mesti nanti kita itu akan bisa berpengaruh terhadap sistem imun gitu ya. Kayak kalian misalnya saja ya ini yang sedang kos gitu ya. Kalian mungkin banyak yang kos gitu ya. Kalau kos itu kan ngirit-ngirit gitu ya. Karena mungkin masih apa ya, orang tua itu memberikannya. Iya, bukannya orang tua tidak sayang ya, tapi kan mungkin karena keterbatasan dan sebagainya gitu ya, mungkin eh, apa namanya ya, yang dikirim itu tidak banyak misalnya seperti itu, sehingga kalian harus mungkin harus betul-betul prihatin, ngirit sampai makan itu sehari hanya satu kali misalnya saja gitu ya, saking ngiritnya gitu ya. Nah itu nanti bisa saja berpengaruh gitu ya terhadap sistem kekebalan tubuh ya sehingga nanti mungkin bisa menyebabkan jadi kalian lebih sensitif ya kena penyakit gitu ya itu atau mungkin jadi terus kemudian karena yang dikirim hanya sedikit sehingga makannya itu jadi bukan makan yang bergizi ya karena saking ngiritnya ya. Misalnya hanya nasi saja misalnya tanpa lauk tanpa sayuran misalnya seperti itu tanpa apa ya makanan yang banyak mengandung gizi ya seperti itu ya. Ya, sehingga kemudian itu tadi sistem imun kalian jadi bisa terganggu ya misalnya seperti itu. Tapi saya yakin kalau kelas ini ya nggak ada ya yang seperti itu ya Insya Allah semuanya tercukupi ya tercukupi sehingga kalian bisa makan sehat menu sehat ya kemudian juga tidak mengalami malnutrisi atau defisiensi zat gizi ya seperti itu. Itu ya, ini enaknya kayak gini aja ya. Oke, ya tadi sudah disampaikan ya. Jadi malnutrisi itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan. Ya, jadi tidak seimbang gitu ya. Butuhnya misalnya harusnya karbohidratnya itu misalnya 100 gram misalnya seperti itu. Tapi yang masuk itu hanya 10 gram itu. Ya, berarti nanti terjadi malnutrisi. Misalnya umur-umur kalian umur berapa ini kalian sekitar mungkin 20 ya. 20 tahun, maka kebutuhan gizinya harusnya sekian gitu ya. Harus mendapatkan protein sekian, lemaknya sekian, karbohidrat sekian gitu ya. Nah, ketika itu tidak
tercukupi ya karena kurang ya, porsinya itu bukan porsi jumlahnya itu kurang ya, sehingga kemudian nanti akan terjadi malnutrisi ya. Jadi antara kebutuhan dan asupan itu tidak sesuai. Butuhnya tinggi tetapi asupan itu lebih rendah gitu ya, karena memang banyak faktor ya kalau orang itu mengalami malnutrisi. Ada juga yang misalnya karena memang betul-betul kekurangan ya dari sisi ekonomi itu kurang. Atau memang dia punya niat gitu ya, pingin kurus gitu ya kadang-kadang ya. Ada juga yang pingin kurus ya, tetapi karena tidak melihat bahwa kebutuhan tubuh harusnya sekian, sehingga kemudian malah terjadi malnutrisi ya. Karena pingin kurus terus dia menghindari makan nutrisi yang tertentu ya tidak dimakan, tapi akhirnya kemudian terjadi malnutrisi, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan. Nah, sistem imun itu membutuhkan energi dan zat gizi untuk berfungsi optimal itu ya. Jadi sistem yang ada di dalam tubuh saya kira tidak hanya sistem imun saja ya. Kalian tahu ya sistem yang ada di dalam tubuh contohnya sistem apa saja selain sistem imun? Apa? Pernafasan. Ya. Sistem apa yang ada di dalam tubuh selain sistem imun? Sistem kardiovaskular, Bu. Oke, sistem kardiovaskuler. Terus apa lagi? Sistem pencernaan, Ibu. Sistem pencernaan, apalagi? Sistem pernafasan. Sistem pernafasan, ya, sistem atau respirasi, ya. Kemudian sistem saraf, ya, sistem endokrin, ya, itu banyak itu ya sistem-sistem yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Itu dan semuanya itu butuh asupan gizi, ya, butuh asupan gizi, ya, sehingga kan kalian mendengar mungkin ada orang yang kekurangan zat gizi tertentu, ya, nanti mungkin dia akan berpengaruh terhadap sistem yang ada di dalam tubuh, gitu ya, termasuk misalnya sistem pertulangan gitu ya, pertulangan itu ya pada orang-orang yang mungkin dia kurang vitamin D, kurang kalsium seperti itu. Nah, nanti pada sistem sendi ya itu nanti bisa berpengaruh gitu ya. Itu nanti bisa menyebabkan ya gangguan ya pada sistem tersebut itu. Ya, jadi memang betul ya malnutrisi itu akan memberikan efek yang tidak baik ya pada sistem imun ya itu. Karena apa? Karena nutrisi itu akan mempengaruhi produksi dari komponen sistem imun. Ya, ada antibodi, ada sel T, ada sitokin, ada fagosit, sel-sel fagosit. Tahu ya kalian fagosit itu apa? Di materi sebelumnya mungkin sudah disampaikan apa itu fagosit? Ya. Apa itu fagosit? Sel Apa ya? yang menghancurkan kuman. Apa? Sel yang menghancurkan kuman. Sel yang menghancurkan kuman. Oke ya, itu betul ya memang ya. Nanti dia akan menghancurkan kuman ya karena ada kemampuan untuk memakan. Ya, jadi fagu. Fag itu berarti memakan. Ya, kayak makrofag. Pernah mendengar belum istilah makrofag? Pernah mendengar belum? Pernah, Bu. Ya, makrofag. Makrofag itu berarti sel yang besar, makro itu kan besar ya. Fag itu memakan. Dia ada kemampuan untuk memakan atau fagositosis. Ya, dia akan memakan sehingga kemudian misalnya sel bakteri itu dimakan oleh sel fagofag sehingga kemudian bakteri itu jadi tidak bisa menyebabkan atau merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya karena sudah dimakan oleh tubuh ya dan itu sel fagosit sel makrofag itu ya itu ibaratnya seperti tentara ya yang ada di dalam tubuh kita ya yang melindungi tubuh kita kalau nanti ada
bibit penyakit atau agen infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Itu. Agen infeksi itu contohnya apa? Coba siapa yang saya ingin tahu. Agen infeksi itu bisa bentuk kuman, misalnya kuman, virus, bakteri, protozoa. Nah, saya bisa dicontohkan. Kalau bakteri, contoh bakteri itu apa, Mbak? Mbak atau Mas? E. coli, Bu. E. coli, oke. Yang lain selain E. coli? Kalau virus mungkin influenza. Virus influenza, oke. Terus yang lain? Salmonella, Bu. Salmonella itu apa? Bakteri, virus, jamur? Bakteri. Bakteri, oke. Yang lain? Contoh jamur? Apa kalau contoh jamur? Panu, Bu, panu. Nah, ya, jamurnya apa panu itu? Panu itu kan penyakitnya, tapi jamurnya apa? Contoh jamur. Contoh nama jamurnya gitu loh. Kalau panu kan penyakitnya ya, penyakitnya panu ya. Tapi penyebabnya kan jamur. Nah, jamurnya apa? Trichopiton. Oke, misalnya trikopiton itu juga bisa ya. Itu atau misalnya jamur yang lain apa? Contohnya yang mungkin sering pada perempuan itu ya. Apa? Ya. Apa? Candida Candida albicans. Oke ya, Candida albicans itu ya, itu yang terkenal gitu ya. Jadi ya tadi saya sampaikan bahwa agen infeksi itu nanti bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita, dan agen infeksi itu macam-macam ya. Bisa berupa jamur, virus, ya bakteri atau protozoa. Kalau protozoa contohnya apa? Protozoa. Siapa yang tahu protozoa? Contoh protozoa. Apa? Plasmodium. Oke, plasmodium ya, itu plasmodium itu juga ya. Atau mungkin kalian pernah mendengar ada Toxoplasma gondii? Pernah belum? Pernah mendengar toxoplasmosis? Belum, Ibu. Belum pernah ya? Oh iya, dan itu cukup terkenal ya, penyakit yang itu disebabkan dari feses, salah satunya adalah feses kucing. Feses kucing ya, yang itu biasanya berisiko untuk ibu yang sedang hamil ya. Ibu hamil itu ya, itu harus waspada ya. Kalau dia misalnya suka kucing itu ya, kalau kucingnya itu ada protozoa Toxoplasma gondii, nanti itu bisa berbahaya pada kehamilannya ya, pada janinnya. Ya, oke, itu ya, itu adalah agen-agen infeksi yang bisa menyerang ke tubuh kita, gitu ya. Sementara tubuh kita itu sudah dibekali ya oleh Allah itu ya. Allah itu menciptakan sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, ya. Baik itu sudah ada sejak lahir maupun diperoleh, ya, dapatan atau acquired, ya. Jadi ada yang sistem imun yang alamiah yang sudah ada sejak lahir ya, yang sudah ada sejak lahir, baik sistem yang aktif maupun yang pasif ya. Jadi contohnya apa? Sistem imun yang sudah ada sejak lahir itu kita sudah punya, itu apa contohnya? Yuk, apa? Apa yang sudah ada sejak lahir? Sistem imun itu sudah. Sel darah putih, iya nggak, Bu? Oke, betul sekali. Ya, sel darah putih. Sel darah putih itu ya, jadi ada apa contohnya sel darah putih itu contohnya apa? Ada apa? Kan sel darah putih itu macam-macam jenisnya. Leukosit, Bu. Ya, leukosit itu nama lainnya, tapi leukosit itu apa saja contohnya? Neutrofil. Oke, betul. Neutrofil, basofil, eosinofil, ya, itu adalah anggota dari sel darah putih ya. Nanti juga ada
limfosit, monosit, ya itu adalah sel darah putih ya, yang itu punya peranan yang besar untuk menjaga tubuh kita ya, dan itu sudah ada sejak lahir ya, Allah menciptakan itu atau membekali ya manusia yang lahir di bumi ini itu ya, itu sudah dibekali dengan sistem pertahanan tubuh ya, yang sudah ada sejak lahir ya. Jadi ada neutrofil tadi ya, neutrofil. Jadi kenapa kalau misalnya ada agen infeksi, tidak serta-merta terus kalian mesti akan mengalami sakit ya, ketika ada agen infeksi masuk ke dalam tubuh, tidak terus kemudian kalian mesti sakit, itu tidak ya. Karena apa? Karena agen infeksi itu sudah ibaratnya diserang gitu ya, atau dilumpuhkan oleh sistem imun yang sudah ada sejak lahir ya, itu. Atau mungkin tidak di dalam tubuh kita, tetapi kita mendapatkannya secara pasif. Itu apa contohnya misalnya? Sistem imun yang sudah kita dapatkan secara pasif itu di mana? Apa misalnya? Kalau pada bayi itu, bayi baru lahir, mendapatkan sistem imun dari mana? Halo? Dari mana? Sistem imun dari mana? Bayi baru lahir. ASI, Bu. ASI, betul, ASI ya, dari ASI ya, apalagi dari kolostrum ya, dari kolostrumnya ya. Jadi ASI yang keluar di setelah kelahiran itu ya, itu ada kolostrum, ada antibodi yang diterima secara pasif ya oleh tubuh gitu ya. Nah itu sebagai sistem kekebalan tubuh ya, Allah menciptakan apa saja tersebut gitu ya, tujuannya adalah untuk memberikan proteksi ya bagi tubuh kita ya, karena nanti Allah juga akan menciptakan ya banyak agen infeksi ya. Ketika banyak diciptakan agen infeksi, sekaligus juga diciptakan sistem pertahanan tubuh yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, sehingga meskipun banyak agen infeksi yang ada di sekitar kita ya, tubuh kita tetap dalam kondisi yang sehat ya, karena sudah ada sistem imun ya yang ada di dalam tubuh. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa nutrisi itu akan mempengaruhi sistem di dalam tubuh, sistem imun yang ada di dalam tubuh ya, karena nanti nutrisi itu akan mempengaruhi misalnya produksi antibodinya, termasuk juga sel lain ya yang berperanan untuk sistem imun seperti sel T, sitokin ya, ada sel fagositosis ya, itu nanti akan bisa berpengaruh terhadap produksi dari senyawa atau zat-zat tersebut ya, antibodi, sel T, sitokin, sel fagosit gitu ya, itu ya. Sehingga memang tadi kalau dijelaskan orang yang mengalami malnutrisi, kekurangan nutrisi ya, nanti memang bisa berisiko ya terhadap gangguan pada sistem imun ya, sehingga orang yang malnutrisi kira-kira akan lebih mudah sakit atau tetap sehat ya? Gimana kira-kira? Lebih mudah sakit, Bu. Ya, akan lebih mudah sakit ya. Itu karena ternyata memang nutrisi itu akan bisa mempengaruhi ya produksi dari zat-zat yang berperanan terhadap sistem imun itu ya. Itu jadi kalau mungkin anak kecil, kenapa ya, makanya anak kecil itu betul-betul dijaga ya nutrisinya ya, terutama pada proses pertumbuhan, perkembangan gitu ya. Itu dan anak kecil itu biasanya memang mudah rentan gitu ya terhadap infeksi gitu ya, terhadap infeksi karena memang sistem di dalam tubuh itu bisa belum berkembang secara maksimal ya, itu. Dan juga mungkin kadang-kadang anak kecil itu kan susah gitu ya, suruh makan itu susah ya. Tapi kalau kalian akan belajar tentang ASI ini, apalagi anak gizi ya, itu saya kira sudah sangat
paham sekali ya mengenai bagaimana Allah itu menciptakan ASI. Ya kan? Coba apa yang kalian ketahui tentang ASI? Ada yang tahu nggak? Apa saja yang kalian ketahui tentang ASI coba? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Ya, Saya Bu. oke, silahkan Mbak. Siapa nih? Ya, kelihatan nih di sini. Gaisani Bu. Ya, Gaisani. oke, silahkan Mbak Gaisani. Ya, ASI itu kayak semacam cairan nutrisi dari ibu yang jadi makan utama bayi itu. oke, Terus di dalam ASI itu tuh ada kayak gizi yang lengkap kayak antibodi, terus oke, enzim, oke, pokoknya udah lengkap banget Bu di dalam ya, ASI itu. Terus sama faktor imun yang bantu lindungin bayi itu tuh dari infeksi. Terus oke. ASI juga bisa gampang dicerna sama bayi. Oke, betul sekali. Itu ya, betul sekali ya. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Gaisani itu ya, luar biasa sekali ya. Allah itu menciptakan ASI ya, air susu ibu. Itu ya yang kalau kita nalar itu ya, padahal ini makannya makan bayam, makan apa ya nasi, tapi kan keluarnya jadi cairan ya, cairan yang itu dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi dari darah gitu ya, ibaratnya ya darah, tapi kemudian Allah itu bisa merubahnya menjadi ASI yang itu dibutuhkan oleh bayi ya, bayi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gaisani ya, itu banyak mengandung nutrisi yang diperlukan oleh bayi ya, oleh bayi ya. Jadi memang bayi itu ya perlunya ASI ya, bukan air susu yang lain ya. Air susu yang lain meskipun sama-sama sebagai air susu ya akan berbeda ya komposisinya ya dengan ASI ya. Nanti kalau kalian belajar tadi ya tentang ASI ya, kalian akan tahu bahwa ternyata komposisi nutrisi ASI itu mengikuti umur bayi. Luar biasa sekali ya. Jadi bayi yang lahir prematur misalnya ya, umur 7 bulan, maka ASI ibunya akan berbeda dengan ASI dari ibu yang melahirkan bayi umur normal gitu ya 9 bulan. Itu. Jadi ASInya bisa berbeda. Ya. Nah, itu siapa yang nyuruh gitu ya? Ada kalau kita pikir ya kok bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi komposisi ASI dari ibu yang melahirkan bayi prematur ternyata berbeda dengan komposisi ASI dari ibu yang melahirkan umur normal ya, bayinya itu umurnya normal 9 bulan itu. Nah, ternyata ada zat yang lebih tinggi ya pada ASI dari ibu yang melahirkan bayi prematur ya, karena memang bayi prematur berarti misalnya proteinnya itu lebih tinggi, butuh kebutuhan protein yang lebih tinggi, sehingga ASI itu akan menyesuaikan, ASI ibu akan menyesuaikan, nggak perlu harus ibu itu harus mengkonsumsi apa gitu, itu nggak perlu ya, karena memang ASI itu kan ya, jadi ibu hamil ya, ibu menyusui itu dia yang mengalami defisiensi pertama kali itu adalah ibunya, bukan anaknya. Ya, jadi kalau ibu hamil ya, itu kan anak itu atau bayi yang dikandung itu membutuhkan zat-zat nutrisi untuk pertumbuhannya. Nah, itu nyerapnya adalah dari ibunya. Ya. Jadi dia akan mengambil kebutuhannya itu dari ibunya untuk diserapnya. Termasuk juga ASI. ASI itu akan diproduksi atau mengambil zat-zat nutrisi ya dari ibunya, gitu ya, seperti itu. Makanya kan kadang-kadang kalau sedang menyusui atau hamil itu kan makannya sampai double-double gitu ya serang ibu ya. Karena memang yang selain untuk kebutuhannya diri sendiri juga untuk kebutuhan anaknya ya, seperti itu. Itu ya, jadi luar biasa sekali komposisinya dari ASI itu ya. Dan tadi disebutkan mengandung zat imun juga ya. Tadi yang kolostrum ya, ASI yang pertama kali keluar itu adalah kolostrum yang itu banyak mengandung imun ya. Makanya sekarang kan ada istilah
kok saya lupa itu namanya, inisiasi menyusui dini itu loh ya. Jadi bayi yang baru lahir itu kalau zaman dulu itu kan langsung dipisahkan ya dari ibunya ya. Tapi kalau sekarang itu kan justru harus langsung ditempelkan ke ibunya untuk secara alamiah dia akan menyusui ya. Karena dengan menyusui itu nanti ada refleks saraf yang menyebabkan ASI itu akan keluar ya dari kelenjar mamainya dari ibu itu ya. Jadi nanti juga akan ada kontak kebatinan ya antara anak dengan ibunya ya dengan menyusui seperti itu ya. Dan juga menyusui itu ternyata juga malah menyehatkan ya bagi seorang ibu ya pada penderita ya banyak misalnya ya penderita cancer gitu ya, breast cancer itu faktor risikonya karena tidak menyusui ya, itu seperti itu. Oke, ini sedikit melebar sedikit ya, tetapi saya kira ini menjadi pengetahuan buat kalian. Apalagi ini banyak putri-putri ya di sini ya. Nanti suatu saat kalian juga akan menikah, punya anak ya. Kemudian nanti masih juga ada proses itu ya, menyusui seperti itu. Nah, itu kalian juga punya pengetahuan ya bahwa ASI itu adalah makanan yang tidak bisa tergantikan dengan makanan yang lain. Mau susu formula yang sebagus apapun atau semahal apapun itu tidak bisa menggantikan ASI ya, tidak bisa menggantikan ASI. Jadi pokoknya ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus kemudian ya itu ya, jadi memang nutrisi tadi itu punya dampak langsung ya pada respon imun ya, baik bawaan maupun adaptif. Tadi ya kalian sudah tahu ya, bawaan itu berarti sudah ada sejak lahir ya, sudah ada, Allah membekali dengan adanya zat-zat atau sel-sel yang ada di dalam tubuh yang itu untuk proses pertahanan tubuh ya. Kayak misalnya di hidung kita ada rambut, itu ada fungsinya enggak? Di hidung kita ada rambut, itu kira-kira ada fungsinya enggak? Ada, Bu. Ya, fungsinya untuk apa? Ada, Ibu. Fungsinya untuk apa itu? Itu termasuk sebagai sel pertahanan tubuh enggak? Sistem pertahanan tubuh enggak? Iya, termasuk sistem imun bukan? Termasuk, Ibu. Ya, termasuk. Nah, itu fungsinya untuk apa itu? Kok ada rambut-rambut pada hidung kita? Menyaring debu, kuman, Nyaring? partikel. Oke, betul. Ya, itu kayak semacam saringan gitu ya. Jadi kan itu bagian dari saluran respirasi. Ya, jadi saluran respirasi itu kan penting ya untuk proses keluar masuknya udara, di mana udara itu perlu ya untuk kita oksigen, untuk proses pembentukan energi dan sebagainya itu ya. Nah, dan respirasi itu memungkinkan zat-zat yang tidak bermanfaat atau bahkan mengganggu tubuh kita itu akan masuk melalui sistem respirasi atau melalui karena dihirup gitu ya di saluran respirasi ya, jadi lewat hidung itu dihirup. Maka kemudian ada sistem penjagaan dulu ya, di situ sudah dibentengi dulu, ada rambut ya. Kalau misalnya terpaksa lolos ya, misalnya lolos ya, nanti di tenggorokan ya atau di trachea itu juga ada rambut getar ya, ada silia yang nanti akan menjebak ya kalau misalnya ada zat asing yang masuk ke dalam saluran nafas ya. Atau mungkin juga ada mekanisme seperti bersin, mekanisme batuk ya. Jadi kalau kalian bersin ya, kenapa kalian bersyukur nggak kira-kira kalian bisa bersin? Bersyukur, Bu. Iya, makanya kemudian kita mengucapkan apa? Kalau bersin gimana? Alhamdulillah, Bu. Ya, mengucapkan alhamdulillah ya, karena itu nanti banyak ya agen infeksi yang bisa keluar ya ketika kita bersin ya. Itu jadi termasuk juga zat-zat ya yang tadi misalnya zat toksik gitu ya, itu bisa keluar dengan bersin gitu ya. Itu ya, jadi bersin atau batuk ya, batuk juga ya sebenarnya upaya untuk mengeluarkan
ya zat yang merugikan ya atau zat asing itu dikeluarkan dengan cara batuk. Kalau toh masih saja itu bisa lolos ya masuk ke paru-paru ya nanti di paru-paru juga ada sel-sel yang berfungsi untuk pertahanan tubuh ya. Jadi kalau tadi disebut ada makrofag ya. Jadi di paru-paru itu juga ada makrofag. Ya nanti dia akan memakan misalnya ada bakteri atau mungkin zat asing ya yang bisa lolos masuk ke paru-paru. Itu nanti ada sel-sel pertahanan tubuh di situ yang nanti akan memakan. Ya, itu ya. Jadi itu adalah sistem imun yang bawaan sudah ada sejak lahir. Ya Allah menciptakan itu untuk pertahanan tubuh gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya oke ya. Jadi tadi sudah sebenarnya ya sudah disampaikan bahwa nutrisi ya itu akan mempengaruhi ya produksi sel imun ya atau mungkin juga fungsi sitokin ya sitokin itu ya sebagai sistem imun humoral atau seluler ya kalau sitokin itu kan ada humoral ada seluler kalau humoral itu yang antibodi sama sitokin ya. Oke, nanti dipelajari ya. Jadi ada sitokin juga ya yang itu juga berfungsi untuk pertahanan tubuh. Dan juga antioksidan ya. Nutrisi itu kan apa ya banyak mengandung antioksidan. Apa itu antioksidan? Mungkin ada yang tahu antioksidan itu apa? Mungkin kalian sudah sering mendengar antioksidan. Apa itu antioksidan? Ya, siapa yang tahu antioksidan itu apa? Penangkal radikal bebas bukan Bu? Oke, ya betul ya. Memang penangkal radikal bebas ya. Jadi namanya anti sama oksidan. Ya, berarti dia menyerang oksidan. Ya, jadi oksidan itu banyak sekali ya di tubuh kita atau di lingkungan itu kan banyak oksidan. Ya, oksidan itu kayak apa ya? Apa namanya? Molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Ya, karena tidak berpasangan jadi dia kayak nubruk-nubruk ya, dia akan reaktif, akan menyerang sel-sel yang lain itu ya. Maka perlu ada antioksidan ya. Ada antioksidan supaya nanti dia jadi tidak reaktif ya, tidak merusak tubuh gitu ya. Jadi oksidan contohnya misalnya karena polusi lingkungan ya atau mungkin juga zat racun, asap rokok, asap kendaraan bermotor ya itu banyak ya oksidan-oksidan yang ada di dalam lingkungan atau mungkin juga nanti masuk ke dalam tubuh ya sehingga perlu ada antioksidan itu ya dan antioksidan itu bisa kita dapatkan dari nutrisi ya nutrisi dari luar ya secara alamiah itu tubuh itu memang sebenarnya ada antioksidan di dalam tubuh. Mungkin ada yang tahu antioksidan yang ada di dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh itu contohnya apa? Yang sudah ada di dalam tubuh itu contohnya apa? Ya. Siapa yang tahu? Antioksidan yang ada di dalam tubuh. Saya buka portalnya, saya kalau pakai ini nggak bisa. Saya buka portal dulu pakai HP. Presensinya juga sudah saya buka ya. Nanti jangan lupa, jangan sampai ada yang lupa belum presensi. Ibu kalau kelas ikut kayak kelas lainnya ikut kelas ini presensinya bagaimana Ibu? Kalau apa? Gimana? Kalau kelas kalau
kelas lain tapi ikut kelas yang ini presensinya Lah kok bagaimana ikut kelas Ibu? ini kenapa soalnya? Nanti presensinya ikut Tabrakan ya Bu. nanti malam kan? Yang kelas BC kan nanti malam. Berarti pas yang ikut baik Ibu. Iya, nanti malam. Ya, jadi sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Oke, tadi siapa yang bisa Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke. Tadi terkait dengan antioksidan, siapa yang tahu antioksidan yang ada di dalam tubuh? Glutathione bukan Ibu? Oke, betul, glutathione. Ya. Terus apa lagi? Ya. Katalase, Ibu. Katalase, betul. Ya, glutathione, katalase. Terus apa lagi? Melatonin, Ibu. Melatonin ya. Melatonin itu termasuk sebagai antioksidan ya, ya. Oke, melatonin itu antioksidan ya. Oke, coba ya. Bolehlah. Terus yang lain? Apa? Apa halo? Koenzim apa? Antioksidan ya. Ya, mungkin ya yang koenzim ya itu. Tapi yang jelas tadi ya kalian sudah menyebutkan ada glutathione peroksidase, ada glutathione GSH itu ya, ada katalase, ada apalagi itu GST, glutathione S transferase ya. Itu adalah merupakan antioksidan yang ada di dalam tubuh gitu ya. Jadi secara alamiah pun kita juga menghasilkan antioksidan atau kita sebut sebagai antioksidan endogen. Endogen itu berarti sudah ada di dalam tubuh kita ada antioksidan. Nah, kalau kita mendapatkan dari nutrisi itu namanya antioksidan eksogen. Ya, eksogen. Jadi banyak juga makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan. Contohnya apa coba? Makanan yang banyak mengandung antioksidan itu contohnya apa? Siapa ya? Ini coba saya tanya Mbak siapa ya? Mbak Risa Seliansah, ada nggak? Risa Seliansah. Ya, tahu nggak contohnya makanan yang banyak mengandung antioksidan? Jeruk. Jeruk, oke. Ya, di situ ada jeruk ya. Jeruk itu banyak mengandung antioksidan. Yang lain, ini lagi beberapa. Rafki Ananda. Rafki Ananda ada? Iya, Bu. Ya, contoh makanan yang banyak mengandung antioksidan. Bayam, Bu. Bayam ya. Oke. Ya, yang lain coba Mbak Naila Putri Lovely ya. Panggilannya siapa ini? Love. Wortel, Ibu. Wortel, oke. Ya, jadi itu banyak makanan-makanan ya yang itu mengandung antioksidan ya secara alami itu banyak mengandung antioksidan sehingga bermanfaat bagi tubuh. Ya, selain itu juga ya nutrisi itu juga akan menentukan barrier tubuh, integritas barrier tubuh. Ya, integritas barrier tubuh itu ya. Jadi kita kan ada barrier ya, ada kulit, mukosa itu adalah barrier tubuh. Barrier itu kayak penghalang ya, menghalang. Jadi kayak kulit itu ya. Coba bayangkan kalau tubuh kita nggak ada kulitnya, itu gimana kira-kira? Kalau tubuh nggak ada kulitnya itu gimana kira-kira? Ya, gimana? Kalau kulit terbuka, kayak kalian misalnya luka sehingga kemudian terbuka kulitnya, apa yang terjadi? Halo? Kuman langsung masuk ke tubuh. Oke, ya kuman itu nanti akan langsung masuk karena tidak ada penghalang ya, jadi nanti langsung masuk
ya, masuk ke dalam tubuh gitu ya, langsung masuk gitu ya, masuk ke dalam tubuh ya, sehingga akan mudah terinfeksi ya. Tapi dengan adanya nutrisi ya, nutrisi itu nanti integritas barier tubuh ya, kulit itu akan lebih kuat gitu ya, lebih kuat untuk melindungi tubuh ya, akan lebih kuat melindungi tubuh sehingga bisa menjadi barier yang baik ya, akan lebih apa namanya ya, memproteksi bagian tubuh yang lebih dalam ya. Itu jadi pentingnya nutrisi ya, pentingnya nutrisi yang ada di dalam makanan misalnya gitu ya, itu nanti itu akan bisa mempengaruhi integritas ya. Jadi integritas itu ya kayak kesatuan apa ya, jadi tidak mudah rapuh lah ibaratnya ya, barier yang ada di dalam tubuh itu ya, sehingga kemudian bisa melindungi tubuh. Nah itu bisa berasal dari makanan ya, makanan yang kita makan ya. Saya kira nanti kalian sebagai ahli gizi itu sudah sangat paham sekali ya, contoh-contoh makanan apa saja yang banyak mengandung nutrisi ya, termasuk di situ banyak mengandung antioksidan ya, atau mungkin zat gizi yang lain yang itu bisa mempengaruhi sistem imun. Ya, oke ya. Jadi itu tadi sistem imun itu sangat tergantung ya pada nutrisi ya. Nutrisi itu ya. Jadi itu sel imun yang ada di dalam tubuh itu membutuhkan ada energi, protein, vitamin dan mineral ya. Itu dan juga nutrisi mempengaruhi produksi antibodi ya, sel T, sitokin ya, sel-sel fagosit gitu ya. Sehingga memang kondisi malnutrisi itu bisa menyebabkan sistem imunnya itu jadi lemah ya. Pada anak bayi misalnya yang malnutrisi, maka dia akan lebih mudah terinfeksi atau mungkin lebih mudah terkena penyakit ya, dibandingkan dengan pada bayi yang sehat ya. Itu ya, makanya itu tadi yang disampaikan ya, ASI itu adalah cara yang paling mudah dan murah ya, dan paling tepat gitu ya untuk memenuhi gizi ya pada bayi ya, terutama pada umur 6 bulan yang utama ya. 6 bulan itu betul-betul full ASI ya, full ASI saja ya. Itu ya, kalau dulu 4 bulan terus dalam perkembangannya itu ternyata dibutuhkannya adalah 6 bulan ya. Itu jadi betul-betul harus bisa dipenuhi ya bayi untuk mengkonsumsi ASI ya, karena di ASI itu apa namanya, sudah terkandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi ya. Dan tadi nutrisi itu bisa mempengaruhi sistem imun ya, sistem imun itu tidak hanya pada bayi ya, kalian saja gitu kan ya, kalau kalian apa namanya, kekurangan gizi gitu ya, itu ya kalian akan lebih mudah capek, mudah teman kalian flu, kalian akan kena flu juga ya, gitu, akan mudah untuk terserang penyakit ya, karena sistem imun kalian itu mungkin tidak apa ya, tidak qualified gitu ya, tidak bagus ya, seperti itu. Nah, ini contoh jenis malnutrisi yang bisa mempengaruhi imunitas ya. Ini saya kira kalian juga sudah sangat paham gitu ya. Jadi ada malnutrisi
itu bisa mengembang atau membengkak. Kalau membengkak ibaratnya seperti balon, ya nanti itu bisa pecah. Sel itu bisa pecah, gitu ya. Makanya ya itu berbahaya, ya itu bisa berbahaya, bisa berfungsi dengan baik, ya. Kemudian juga sisi mikronutrien seperti itu, mikronutrien ya, protein, kemudian mineral gitu ya. Nah itu karena vitamin, mineral itu juga berfungsi untuk bermanfaat ya untuk sel-sel imun. Gitu. Nah malnutrisi itu tidak selalu bahwa malnutrisi itu kekurangan, ya bisa juga berlebih, malnutrisi yang berlebih, jadi tidak seimbang antara kebutuhan dengan asupan, ya. Jadi mungkin terlalu banyak asupannya, padahal kebutuhannya hanya sedikit, itu ya. Tuh sehingga kemudian nanti bisa menyebabkan terjadinya obesitas, ya. Obesitas dengan overweight bedanya apa? Siapa yang tahu? Bedanya obesitas dengan overweight. Ya, siapa yang tahu? Apa bedanya obesitas dengan overweight? Halo, ini saya tunjuk saja. Ini ada yang namanya Mbak Olivia Haza. Ada? Halo? Mbak Olivia Haza? Ada enggak? Kalau enggak ada, ini ada Mas Muhammad Mas'ud Ubaidillah. Ada enggak? Muhammad Mas'ud Ubaidillah. Halo? Ada enggak ini? Namanya Mas Muhammad Mas'ud Ubaidillah. Halo? Ibu izin jawab. Oke, siapa ini? Gaisani. Ya, silakan. Kalau overweight itu berat badannya lebih dari normal. Kalau obesitas itu kayak lemak berlebih mungkin. Kelebihan ya, lemak antara juga. overweight dengan obesitas lebih berat mana? Berat badannya antara orang overweight dengan obesitas lebih berat mana? Obesitas, oke. Ya, jadi kalau obesitas itu sudah berlebihan gitu ya beratnya ya. Tapi kalau overweight itu melebihi normal, ya, melebihi normal. Tapi kalau obesitas itu lebihnya itu sudah berlebih. Gitu ya. Itu. Jadi obesitas itu juga nanti bisa mempengaruhi ya sistem karena obesitas itu bisa menyebabkan inflamasi kronis. Apa itu inflamasi? Inflamasi apa inflamasi? Peradangan, Ibu. Oke, radang ya itu inflamasi ya itu. Jadi itu nanti bisa menyebabkan depresi massa otot gitu ya. Jadi massa ototnya jadi mungkin tubuhnya lebih kecil ya itu jadi ada depresi ya, jadi massa ototnya itu akan kecil gitu ya, itu jadi bisa seperti itu meskipun sebenarnya ukuran tubuh itu kan juga dipengaruhi oleh genetik ya, tetapi faktor lingkungan itu juga bisa berpengaruh ya, tidak hanya genetik saja. Ada orang yang sebenarnya secara genetik tubuhnya itu bagus gitu ya,
tapi karena bisa berkembang atau tumbuh dengan makin. Oke, selanjutnya zat gizi apa gitu ya yang itu penting ya untuk imunitas ya, yang penting untuk imunitas ya. Saya kira nanti ini zat gizinya itu ya semua yang mungkin sudah terbiasa untuk kita konsumsi ya setiap hari gitu ya. Jadi ada protein ya, protein itu merupakan zat gizi makro penting untuk imunitas ya. Kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Contohnya apa? Yang banyak mengandung protein. Apa contoh yang banyak mengandung protein? Makanan yang banyak mengandung protein. Contohnya siapa Mbak? Mbak Naznur Aula. Ya, Daging merah Ibu. daging merah, oke. Terus apalagi? Telur, Ibu. Telur ya, telur itu banyak mengandung protein ya, itu. Jadi kalau orang yang diet itu biasanya kan makan tidak karbo ya, banyak karena banyak protein gitu. Oke, betul ya, termasuk susu ya, susu itu juga banyak mengandung protein. Ikan ya, ikan itu banyak mengandung protein ya, tidak daging, ikan itu ya, itu banyak mengandung protein. Kemudian ada lemak, lemak sehat, ada omega 3. Nah, lemak ya. Yang banyak mengandung lemak apa? Ikan salmon Ikan Ibu. salmon ya, banyak mengandung omega 3 ya. Terus apa lagi? Ikan kembung ya, ikan gabus ya, itu ya. Juga ya, mengandung mengandung lemak ya. Terus kalau karbohidrat contohnya apa? Sangat simpel. Nasi. Ya, karbohidrat ya, nasi. Saya diet nasi gitu ya, berarti saya tidak makan nasi tapi masih makan lontong makan bubur gitu ya. Bisa nggak kalau seperti itu? Tidak makan nasi tapi masih makan arem-arem ya, masih makan lemper gitu ya, itu. Oke ya, itu jadi tadi yang makro itu ya. Itu jadi kita mungkin ya setiap harinya ya, saya kira kalau pada orang Indonesia itu kalau nggak ketemu nasi itu ya kayaknya kayak belum makan gitu ya. Itu. Jadi itu saya kira mesti kalian sudah terpenuhi ya untuk karbohidrat. Yang mikro itu ada vitamin A, C, D, E ya, vitamin B6, B12, folat ya, asam folat. Itu adalah zat yang penting untuk imunitas ya. Ada mineral ya, ada zinc, selenium, zat besi, tembaga, magnesium gitu ya. Itu merupakan zat gizi mikro ya, yang penting untuk imunitas. Itu. Ya, nah tadi ini masing-masingnya ya. Nah, vitamin A fungsinya untuk apa? Vitamin A itu adalah untuk memperkuat mukosa ya, kulit dan usus. Ya, itu. Jadi vitamin A itu penting gitu ya. Vitamin A kita bisa mendapatkan dari makanan ya, dari wortel misalnya ya, atau mungkin juga zat yang lain atau makanan yang lain, nanti kalian bisa mencarinya ya. Contoh makanan yang banyak mengandung vitamin A itu ya, itu bisa untuk memperkuat mukosa ya, termasuk juga untuk mata ya, vitamin A itu ya. Itu ya. Jadi kalau kulitnya kuat ya nanti akan lebih perlindungan terhadap tubuh itu akan lebih baik ya, sehingga tidak mudah terinfeksi
menjadi beberapa ya tidak mudah terinfeksi. Ya, untuk pada orang yang mengalami defisiensi vitamin A ya, karena tadi vitamin A itu untuk memperkuat kulit ya atau usus ya, maka nanti bisa menyebabkan kulit menjadi kering ya atau mukosa menjadi kering ya. Mukosanya kering itu ya, termasuk mukosa mata itu ya, kering gitu ya. Itu sehingga dia akan lebih rentan ya terhadap paparan zat asing atau mungkin juga agen-agen infeksius ya yang masuk ke dalam tubuh. Tuh. Dan defisiensi vitamin A itu juga menyebabkan tadi vitamin A itu untuk mukosa. Mukosa ya, mukosa itu termasuk juga mukosa di saluran nafas. Ya, saluran nafas itu kan ada mukosanya, ada epitelnya ya yang nanti akan menjebak zat-zat toksik ya yang terlanjur masuk ya ke saluran nafas. Nah, kalau defisiensi maka nanti akan lebih ke apa namanya itu nanti bisa memudahkan ya agen infeksi untuk melintas di saluran nafas ya sehingga kemudian bisa terjadi infeksi ya saluran nafas. Ya, ini jadi kaitannya dengan integritas kulit terjaga gitu ya ketika nutrisi untuk kulit itu terpenuhi ya, termasuk di situ ada vitamin A. Ya, vitamin A itu untuk apa namanya integritas dari kulit ya, karena kulit untuk memproteksi tubuh. Nah, terus kemudian vitamin C ya. Jadi vitamin C itu merupakan antioksidan ya, termasuk juga antioksidan. Dia akan meningkatkan fungsi tadi ya fagosit apa? Halo, fagosit akan mencerna sel-sel asing atau mungkin juga misalnya tadi sel-sel asingnya adalah sel bakteri, ya virus dan sebagainya, gitu ya. Itu nanti akan dimakan, gitu ya, sehingga berfungsi meningkatkan fungsi fagosit ya. Itu ya makanya kenapa misalnya kalau kita dalam kondisi sakit gitu ya itu ya diminta untuk banyak makan makanannya banyak mengandung vitamin ya mengandung vitamin karena vitamin itu nanti akan lebih memperkuat ya sel-sel imun termasuk juga nanti untuk produksi kolagen untuk barier kulit ya makanya kemudian ini banyak artis-artis yang infus vitamin C gitu ya supaya nanti kulitnya itu kuat ya dan juga nanti oleh orang yang betul-betul expert ya tidak asal-asalan gitu ya untuk misalnya infus vitamin C gitu ya itu ya karena memang vitamin C itu penting untuk tubuh ya termasuk juga untuk kulit. Contoh vitamin C ada di mana? Ada di mana? Ini Mbak siapa ya? Oh, ada namanya Erike Wulansari. Erike Wulansari. Ada? Apa? Erike Wulansari? Ada enggak? Halo?
Ada? Enggak ada. Erika Ulansari atau ini yang laki-laki yang mana sih? Enggak ada ya. Atau Mbak Salsabila Puspitasari? Ada jambu biji, Ibu. Gimana? Ada jambu biji. Kemudian mangga, jeruk. Oke. Vitamin, ya jambu biji itu ternyata vitamin jambu. Oke, terus vitamin D ya. Vitamin D itu juga termasuk mikronutrien yang penting untuk sistem imun. Karena apa? Karena vitamin D itu akan mengaktifkan sel T ya sebagai sistem imun seluler ya, seluler sel T gitu ya. Kemudian juga untuk regulasi inflamasi ya terkait dengan respon inflamasi ya vitamin D itu gitu ya. Jadi inflamasi itu kan memang apa ya reaksi normal tubuh kalau ada infeksi atau mungkin cedera itu tubuh mesti akan mengalami inflamasi atau radang. Ya, di radang itu kayak melokalisir ya, fungsinya melokalisir supaya nanti tidak kemana-mana. Maka ada reaksi tubuh. Kalau kalian kebentur misalnya gitu ya, itu kan nanti mesti akan mengalami radang. Ya, jadi radang itu juga kayak sinyal tubuh bahwa oh tempat itu sedang sakit. Ya, jadi akan butuh perhatian lebih. Coba bayangkan kalau kalian itu tidak mengalami atau tidak bisa merasakan sakit ya pada tempat yang baru terbentur. Kalian terbentur, tapi kalian nggak bisa merasakan sakit. Padahal itu benjol, padahal itu berdarah misalnya seperti itu. Tapi kalian nggak merasa sakit. Itu kira-kira gimana? Bahaya nggak kalau sampai kalian tidak bisa merasakan sakit? Bahaya nggak? Bahaya, Bu. Bahaya ya karena itu jadi tidak ada apa ya pemberitahuan ya di mana yang sakit ya. Tapi dengan adanya tadi apa namanya adanya rasa sakit ya seperti itu sehingga kemudian kita tahu bahwa tempat itu ada yang mengalami gangguan ya sehingga akan memberikan apa namanya perhatian yang lebih ya itu fungsinya ya. Ada orang yang dia mengalami abnormalitas ya jadi tidak bisa merasakan sakit itu bahaya sekali ya sampai kemudian luka yang parah pun itu dia tidak mengalami rasa sakit ya itu bahaya sebenarnya ya seperti itu. Oke ya itu vitamin C terus kemudian ada juga vitamin E ya vitamin E itu juga antioksidan ini yang sangat kuat ya vitamin E itu apa namanya dia kuat ya contohnya apa banyak mengandung vitamin E itu contohnya apa? Dari Oke, kacang-kacangan ya, termasuk kecambah ya, kalian tahu ya. Itu banyak mengandung vitamin E ya, itu. Termasuk juga untuk kesuburan itu ya biasanya ya vitamin E ini ya. Jadi kalau fertilitas itu ya, infertilitas itu mengkonsumsi ini ya, cambah yang banyak mengandung vitamin E. Dan vitamin E itu termasuk antioksidan ya. Antioksidan yang nanti akan menjaga stabilitas membran sel imun ya. Itu kan sel itu kan ada membrannya ya. Jadi stabilitas dari membran itu perlu dijaga. Nah, salah satunya adalah dengan adanya vitamin E. Ya. Tentu saja ketika kekurangan dari vitamin ini ya nanti bisa menyebabkan ya penurunan fungsi dari sel imun ya termasuk juga sel T atau mungkin juga sel-sel yang lain. Sudah selesai. Oh ini ya.
Terus kemudian ada juga yang lain, ada vitamin B6, B12 dan folat ya. Nah, vitamin-vitamin ini berperanan untuk pembentukan DNA dan RNA juga untuk pembentukan sel darah untuk pembentukan sel folat. Vitamin B12 nama lainnya apa? Siapa yang tahu? Vitamin B12 itu nama lainnya apa? Halo? Kobalamin, Ya, Ibu. kobalamin. Oke, itu ya. Jadi kalian harus tahu juga, oh ini cyanokobalamin itu adalah vitamin B12 ya. Dan ini memang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah ya. Maka kalau defisiensi vitamin tersebut itu nanti bisa menyebabkan anemia. Ya, anemia itu berarti penurunan jumlah sel darah merah yang diikuti atau tidak dengan penurunan hemoglobin. Itu adalah anemia. Ya, ini biasanya pada remaja itu yang penting, atau mungkin juga kalian itu ya mungkin mengalami anemia ya, atau mungkin sering terjadi pada waktu menstruasi itu ya, itu kadang terjadi anemia ya. Dan tadi vitamin B12, B6, folat itu juga akan mempengaruhi produksi sel imun kalau terjadi defisiensi. Terus kemudian yang lain ini ada zinc itu untuk pembentukan luka gitu ya. Nah, ini semuanya kan terkait dengan sistem imun ya. Kalau kekurangan zinc ya nanti bisa menurun sistem imunnya ya, atau juga nanti bisa juga mengalami diare atau infeksi pernafasan, jadi lebih sering juga mengandung zinc gitu ya, karena nanti terus kemudian ada selenium ya, selenium itu jadi ini nanti fungsinya adalah untuk pembentukan antioksidan yang ada di dalam tubuh, yang tadi kalian sudah menyebutkan ya, ada glutathione peroksidase itu mengandung selenium ya, itu jadi itu nanti untuk pembentukan antioksidan alami yang ada di dalam tubuh ya. Kalau kekurangan selenium itu nanti berisiko lebih tinggi terhadap infeksi virus tertentu ya, gitu ya. Oke, terus kemudian tadi ada zinc, ada zat ya, zat besi itu penting ya untuk pembentukan sel darah merah ya, terutama adalah pembentukan hemoglobin ya. Jadi hemoglobin itu kan heme dan globin, dia mengandung ion besi, ada ion besi dan juga ada pewarna porfirin ya, yang menyebabkan sel darah merah kita warnanya merah itu ya. Jadi zat besi itu nanti digunakan untuk pembentukan hemoglobin itu ya. Nah, tentu saja kalau kekurangan zat besi ini ya nanti terjadi anemia ya. Kalau anemia akan mengurangi kemampuan sel darah merah untuk mengikat oksigen ya yang ada di luar ya, sehingga kita akan kekurangan oksigen. Padahal oksigen itu penting ya untuk tubuh. Ya. Nah, apa jadinya kalau terjadi malnutrisi ya, ini banyak hal ya. Kalau misalnya sampai terjadi malnutrisi ya nanti akan mengganggu ya sistem imun ya, termasuk juga mungkin akan pengecilan, atrofi itu pengecilan, atrofi sistem limfoid ya, kemudian juga penurunan sitokin, penurunan kemampuan fagositosis ya, sehingga kemudian terjadi infeksi yang berulang ya, jadi sering gangguan diare, tuberkulosis ya, itu termasuk juga mungkin penyembuhan luka jadi lebih lambat
ya ketika terjadi malnutrisi. Ini tadi jadi kalau terjadi defisiensi ya gizi ya maka terjadi ini ya kerusakan barier tubuh ya, penurunan fungsi imun bawaan, gangguan imun adaptif ya, kelemahan antioksidan dan sebagainya gitu ya. Itu pada akhirnya juga akan mempengaruhi tubuh ya, proteksi tubuh ya terhadap agen-agen infeksi. Ya, nah ini malnutrisi itu biasanya terjadi yang rentan itu terjadi pada bayi dan balita. Ya, ini adalah yang rentan gitu ya. Ibu hamil dan menyusui, ya, lansia, penderita penyakit kronis, ya, pasien pasca operasi atau luka besar, itu ya, itu adalah kelompok rentan, ya, atau nanti berisiko, yang paling berisiko untuk mengalami malnutrisi, ya, itu ya, pada bayi dan balita itu ya, pada ibu yang nggak mau menyusui misalnya seperti itu, atau mungkin juga karena memang dari sisi ekonomi kurang gitu ya, sehingga tidak bisa memberikan makan yang cukup. Ibu hamil dan menyusui juga ya, karena harus double bisa mengalami malnutrisi. Pada lansia juga ya, pada lansia karena ibaratnya mesinnya sudah rapuh gitu ya, sehingga kemudian kadang-kadang nafsu makannya sudah berkurang ya, kemampuan untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat di dalam tubuh sudah berkurang ya, sehingga kemudian bisa terjadi. Nah, pencegahannya tentu saja biar tidak terjadi malnutrisi ya, kita harus mengkonsumsi makanan ya, sekarang hanya makan nasi terus atau makan mie terus gitu ya, tapi harus balance ya, itu karena Allah sudah menyediakan banyak sekali makanan yang ada di bumi ini ya, kalian tinggal pilih ya, seperti itu. Kemudian juga apabila memungkinkan itu ada tambahan suplemen ya, tapi saya kira kalau kalian sudah cukup dari makanan itu ya nggak perlu lagi ada suplemen. Nah, ini ya yang tadi sudah saya sebutkan ya, harus ada ASI ya, ASI eksklusif ini ya, ini untuk konsumsi ASI eksklusif itu harus gencar gitu ya, karena itu sangat-sangat bermanfaat ya bagi bayi. Kemudian ada fortifikasi makanan itu ya, untuk biar makanan mungkin tidak itu saja gitu ya. Jadi bisa diganti dengan makanan lain yang punya nilai gizi yang sama ya, dan juga edukasi gizi masyarakat. Itu penting ya untuk mencegah terjadinya malnutrisi atau defisiensi zat gizi. Ya, oke, ini saya kira itu, ini tadi sudah. Oke, saya kira sudah cukup. Seperti itu yang bisa disampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Halo, kok diam saja nih? Masih di tempat atau sudah pada berkegiatan yang lain ini? Masih, Bu. Oke, masih ya. Ya, ada yang ditanyakan? Sudah? Oke. Kalau sudah mungkin sudah cukup ya. Oke, jadi ini sudah, terus nanti kita satu kali lagi pertemuan, terus nanti yang satu kali pertemuannya lagi adalah kalian presentasi gitu ya, yang tadi sudah di awal sudah saya sampaikan ya. Yang berikutnya saya lupa materinya apa, tapi untuk yang besok saya masih memberikan materi. Untuk yang pekan depan nanti kalian gantian yang presentasi seperti itu. Begitu ya, saya kira sudah cukup untuk pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, kalian bisa jelas tadi ya untuk memahaminya ya. Itu kalau nggak ada pertanyaannya kita akhiri ya untuk pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.